Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, bentar lagi mulai ya. Mulai aja yuk.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Hari ini uh, kita daring karena hari ini ada beberapa urusan saya, jadi nggak bisa ke kampus. Um, Nanti mungkin untuk minggu depan kita bisa luring lagi. Karena mungkin minggu depan itu pertemuan ketujuh ya, pertemuan terakhir nanti sebelum UTS. Saya nggak tahu UTS-nya kapan, apakah tetap tanggal 25 atau nanti diundur setelah Lebaran. Jadi minggu depan itu pertemuan ketujuh. Jadi setelah itu kalau memang nanti diundur, jadi kalian bisa free, bisa libur, nggak ada kuliah dari saya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi. Seperti yang saya bilang kemarin, hari ini kita sudah masuk ke subject verb agreement. Kemarin kita ngomong tentang semua hal tentang part of speech. Jadi mulai dari pronoun, noun, grammar, tenses, pronoun, noun, kemudian ada verb dan seterusnya. Hari ini kita masuk bagaimana sih peraturan atau rules dalam pembuatan kalimat di dalam bahasa Inggris. Jadi makanya untuk mata kuliah untuk materi hari ini kita namakan subject verb agreement. Jadi hal-hal yang perlu yang kalian perhatikan ketika kalian membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Tidak seperti di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia mungkin pembuatan kalimat itu tidak dipengaruhi oleh beberapa hal, tidak dipengaruhi oleh tunggal jamak, tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu baik masa lampau, masa sekarang atau masa depan. Tapi dalam bahasa Inggris setiap perubahan baik itu perubahan dalam bentuk angka berarti dalam artian tunggal ataupun jamak maupun perubahan waktu tenses itu juga akan mempengaruhi dalam pembuatan subject verb agreement dalam pembuatan kalimat ya terutama. Jadi konsepnya sama seperti di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita menggunakan kalimat sederhana itu adalah subjek dan predikat. Di bahasa Inggris pun kalimat sederhana, simple sentence itu juga cuma menggunakan subject and verb. Jadi cuma dua hal ini yang perlu digunakan, tetapi tentu subject verb-nya itu juga berbeda dengan apa yang ada di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia ya tadi tidak ada perubahan apapun, tetapi di bahasa Inggris itu ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang akan kita bahas hari ini. Secara dasar itu sebenarnya tidak ada aturan baku berapa rules, berapa aturan yang perlu diperhatikan, tapi ada beberapa teori ya yang mengatakan ya di situ ada beberapa rules, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Nah, ini kebetulan saya dapat yang 20 rules of subject verb agreement. Jadi sekitar 20 aturan yang perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti membuat kalimat terutama dalam bahasa Inggris. Oke, di Elma saya berikan dua ya, ada yang bentuknya PPT, ada yang bentuknya PDF. Yang PPT ini yang 20 roles ini, yang bentuk PDF itu yang lebih simpelnya. Jadi secara garis besarnya sama seperti di PDF, tetapi yang lebih lengkapnya ada di PPT-nya. Oke, rule number one, subject and verb must agree in number. Jadi aturan pertama dalam subject verb agreement itu kita fokus pada numbernya. Jadi di awal tadi saya bilang perubahan bentuk tunggal dan jamak itu sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa ya, dalam pembentukan sebuah kalimat. Di situ ada singular subject, maka otomatis juga akan diikuti oleh singular verb. Dan plural subject akan diikuti oleh plural verb. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kemarin kita bahas di verb yang tunggal dengan verb yang jamak itu berbeda. Verb yang tunggal, maka verbnya nanti diikuti S. Tetapi verb yang jamak itu tidak perlu ditambah S di belakangnya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan nanti. Kenapa perlu diperhatikan? Karena biasanya itu saling berkebalikan dengan singular subject dengan plural di subject. Di singular subject, di subjek yang tunggal, kita tidak perlu menambah S di belakangnya. Tetapi
karena di singular subjeknya tidak ditambah S, otomatis di singular verbnya dia perlu tambahan S di belakangnya. Ya, di plural subjek, sekali lagi ya, di plural subjek, maka perlu ada tambahan S ketika di belakang katanya. Kemudian di plural verb maka tidak perlu ada tambahan S. Contohnya di situ ada kata ko di situ dia singular, kemudian diikuti oleh singular verb, maka it-nya itu harus ada S-nya, maka menjadi its bukan it. Kemudian yang kedua di situ ada duck. Duck itu kalau satu ya duck aja, tetapi kalau duck-nya itu lebih dari satu maka pakainya S, ducks. Nah, ducks-nya di sini nanti diikuti oleh kata kerja. Nah, kata kerjanya karena ducks-nya ini sudah plural, maka verb-nya di sini verb-nya adalah quack, maka quack-nya di sini dia tidak perlu tambah S karena aturannya berkebalikan dengan di subjek. Kalau subjek dia singular, dia tidak perlu S, tetapi kalau verb dia singular dia perlu S. Di subjek kalau plural dia perlu S, tapi kalau di verb plural dia tidak perlu S. Jadi kalian hafalkan ini aja itu sebenarnya sudah bisa menggunakan simple sentence dalam bahasa Inggris. Jadi di situ ada hints-nya, ada semacam petunjuknya. Singular verb have an S. Jadi apapun bentuknya, yang namanya singular verb itu pasti ada S-nya, yang namanya plural verb itu tidak ada S-nya. Jadi perhatikan itu aja. Okay, next, kemudian we move to rule number two. Number two, don't get confused by the words that come between the subject and verb. Jadi jangan tertipu oleh kalimat di antara subjek dan predikat. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya di sini kalimatnya sebenarnya cuma simple. The detective who was called to the case is usually very good. Nah, kenapa who was called to the case-nya ini diberi warna khusus? Karena di sini cuma pelengkap. Dia hanya menjelaskan the detective-nya itu apa. Padahal kalimat simpelnya sebenarnya cuma the detective is usually very good. Cuma seperti itu. Dengan verb-nya adalah is. Di sini verb-nya dia to be ya, karena dia menjelaskan. Nah, di sini kan tadi jelaskan don't get confused by the word that come between the subject and verb. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat yang ada di antara subjeknya the detective dengan verbnya is. Who was called to the case ini kalian nggak perlu perhatikan. Jadi cukup diperhatikan aja the detective-nya saja. Kalau the detective-nya cuma gini tanpa s, maka verbnya pakai yang plural. Pakainya yang singular, pakainya is. Tetapi kalau nanti the detectives ada s-nya, detektifnya, maka verbnya dia pakainya plural, pakainya are, bukan is lagi. Okay, next, number three, prepositional phrases between the subject and verb usually do not affect the agreement. Jadi prepositional phrases apa ya? Keterangan tempat itu tidak akan berpengaruh dalam agreement dalam pembuatan kalimat. Jadi konsepnya sama seperti di atas. Kalau di atas dia berupa kalimat utuh, tetapi di nomor 4 ini, di rule nomor 3, yang diperhatikan adalah prepositional phrases-nya. Jadi keterangan tempatnya itu tidak akan berpengaruh ke verb agreement-nya. Jadi ini mau in the race, in the place, in the apapun tempatnya, mau tempatnya satu atau dua, subjek dan verbnya tidak akan berpengaruh karena verb itu hanya dipengaruhi oleh subjeknya, bukan apa yang di antara keduanya. Jadi kalian lihat aja subjeknya, kemudian kalian lihat verbnya. Kalau subjeknya singular, otomatis verbnya singular juga. Kalau verbnya plural, subjeknya plural, maka otomatis verbnya itu juga plural. Terlepas prepositional phrase-nya, contohnya di sini in this race, kemudian in this country atau in Indonesia and Malaysia misalnya. Jadi tempatnya boleh dua, tetapi yang diperhatikan bukan itu. Yang diperhatikan adalah subjeknya itu bentuknya tunggal atau jamak, maka verbnya mengikuti subjeknya.
Oke, kemudian rules number 4, if a sentence starts with there and here, the subject will always be placed after the verb. Jadi ini kasusnya adalah ketika ada kata there atau kata here, maka subjeknya will be placed after the verb. Jadi verb subjeknya itu terletak setelah verbnya. Verbnya di sini adalah to be. Jadi kalau there or here itu biasanya pakainya to be. Pakainya here, his, kemudian here are, atau enggak here was, here were, dan seterusnya. Nah, itu nanti subjeknya terletak setelah to be-nya, bukan terletak sebelum to be-nya. Kalau nanti terletak setelah to be, maka dia akan double. Contohnya, their meeting is a today, itu nggak boleh. Maka yang benar adalah there is a meeting today, karena meeting di sini dia bukan berperan sebagai verb, dia bukan berperan sebagai subjek, tapi dia berperan sebagai Dia berperan sebagai subjeknya. Oke, kemudian next we move to rule number 5. We talk about the subjects can come after the verb in question. Jadi di pertanyaan pun dalam bentuk kalimat tanya, subjek itu juga terletak setelah verbnya, bukan sebelum verbnya. Kalau letak subjeknya itu di sebelum verb, maka jatuhnya dia nanti sebagai kalimat biasa, bukan kalimat tanya. Karena kalimat tanya, terutama yang yes no question ya, itu biasanya letak verbnya itu di depan, letak verbnya itu di depan subjeknya, bukan di belakang subjeknya. Di situ ada contohnya, does Betty always play with dolls? Kemudian ada how are the Bosco sticks today? Jadi are dan does di sini dia berperan sebagai verb. Nah, the Bosco sticks dengan Betty dia berperan sebagai subjeknya. Jadi subjeknya terletak setelah verbnya. Kemudian rules number 6, we talk about that if two subject are joined by and typically require a plural verb. Jadi perhatikan yang ini ya, karena ini nanti ada beberapa jenis. Kalau ada dua subjek yang digabungkan dengan kata and atau dan, misalnya di situ ada puppy and the lady, maka dua-duanya nanti dianggap maka nanti verbnya itu dihitung plural. Jadi dua hal yang digabung dengan kata hubung dan atau and, maka nanti jatuhnya verbnya adalah plural, jamak, bukan singular atau tunggal. Tetapi beda kasus dengan yang di bawah ini, rules number 7. Di rules number 7, dia jika ada dua subjek dipisahkan dengan kata hubung dan. Jadi yang atas tadi kita ngomong join atau digabung, tetapi yang bawah separated, dipisah dengan kata dan. Maksudnya gimana? Jadi dalam bahasa Inggris penggunaan kata dan itu ada dua. Jika dua hal itu berbeda, maka dia jatuhnya adalah join, digabungkan. Tetapi jika dua hal itu kita ngomong soal hal yang sama, maka dia jatuhnya adalah separated, jatuhnya adalah dipisahkan. Contohnya, kalau yang atas tadi the puppy and the lady are friends, karena ya dia dua hal yang berbeda. Kecuali kalau the puppy and the lady is my friend, spesifik ke saya. Tapi karena the puppy and the lady are friends, karena dia cuma menjelaskan the puppy dan lady ini adalah teman, maka dia pakainya plural. Tetapi yang di bawah, karena dia menjelaskan lebih spesifik ke same things, satu hal yang sama, contohnya spaghetti and meatballs is my favorite pasta dish. Ya di sini kan dia menjelaskan my pasta dish. Nah, pasta dish itu ya saya bisa spaghetti dan bisa juga saya suka meatballs, tapi dia tidak bisa digabung, dia harus sendiri-sendiri. Maka spaghetti and meatballs is my favorite, pakainya is, bukan pakai are. Sama seperti Bill and Johnson misalnya. Bill and Johnson is my friends. Beda lagi kalau cuma ngomongnya Bill and Johns are friends. Karena yang berteman mereka, bukan saya. Tetapi kalau yang berteman itu saya, sorry sebentar.
Oke, kalau yang berteman itu saya, otomatis we talk with is, not use are. Jadi Billy and Jones is my friend, bukan Billy and Jones are my friend. Tetapi kalau Billy and John bukan is friend, tapi Billy and John are friends. Jadi bedanya di situ. Oke, kemudian nomor 8, if both subject are singular and connected by or dan seterusnya sampai but also. Jadi kuncinya ya, ini nanti ada 3 jenis. Pertama adalah jika subjeknya semuanya singular, jadi dua-duanya singular, dihubungkan dengan kata or sampai but also itu, maka dia menggunakan verb yang tunggal, yang singular. Contohnya di situ adalah Sally and Sally or Buba has stolen the scarecrow. Jadi Sally dan Bubanya di sini dia terpisah ya, separated. Tapi dua-duanya adalah singular, otomatis verbnya nanti juga singular. Nah, poin yang nomor 9, nah ini beda lagi. Di nomor 9, we talk about different subject, misalnya. Jadi salah satu subjek, dua-duanya subjeknya plural, tetapi dipisahkan juga dengan kata or nor, dan seterusnya sampai but also. Nah, karena dua-duanya plural, kalaupun dipisah tetap yang satu tetap plural, maka verbnya itu jatuhnya juga nanti plural juga. Jadi yang atas tadi dua-duanya singular, dipisah pun tetap singular, maka pakainya singular verbnya. Tetapi yang nomor 9, dua-duanya plural, dipisah pun tetap yang salah satunya tetap nanti pasti plural. Otomatis verbnya itu juga akan plural. Oke, next. Kemudian tipe ketiga atau rules number 10, ketika salah satunya singular dan salah satunya adalah plural, masih dihubungkan dengan kata or, nor, neither, dan seterusnya. Jadi or nor itu kalau bahasa Indonesianya atau gitu ya. Jadi the subject singular, salah satu subjeknya singular dan salah satu subjeknya plural, yang dilihat adalah yang paling dekat dengan verbnya. Jadi yang paling kata yang subjek yang paling dekat dengan verbnya. Contohnya, either my sistersnya plural, kemudian my mom-nya itu singular, maka yang paling dekat adalah my mom, bukan my sisters. Nah, itu pakainya adalah singular. Tetapi kalau yang bawah, only Bob, kemudian the Smiths, nah, the Smiths itu kan dia plural. Bob-nya itu singular, maka yang paling dekat dengan verb-nya itu adalah the Smiths-nya. Nah, the Smiths-nya karena dia berbentuk plural, maka otomatis verb-nya itu juga berbentuk plural. Jadi perlu diperhatikan. Jadi di penggunaan kata atau itu kalian perhatikan dulu apakah dua-duanya singular, dua-duanya plural, atau salah satu singular, salah satu plural. Itu bisa dilihat. Kalau dua-duanya singular, otomatis verbnya nanti singular. Kalau dua-duanya plural, maka nanti verbnya juga plural. Tetapi kalau salah satu subjeknya itu plural maupun atau singular, maka kalian lihat di yang paling dekat dengan verbnya. Nah, yang paling dekat dengan verb itulah yang kalian pilih. Kalau paling dekat dengan verb itu adalah singular, otomatis nanti verbnya itu juga singular. Tetapi kalau yang paling dekat itu adalah plural, otomatis yang paling dekat dengan yang paling dekat dengan subjeknya itu plural, yang paling dekat dengan verbnya itu plural, otomatis verbnya itu juga nanti akan plural juga. Oke, kemudian nomor 11, the unit of measurement usually use a singular verb. Jadi unit pengukuran, measurement, pengukuran ya, sentimeter, galon, cup of coffee, kemudian 1 spoon, 2 spoons, dan seterusnya, berapapun jumlahnya, mau 1 liter, 2 liter, 3 liter, maka yang verb yang digunakan tetap singular. Jadi mau 3 liter, 3 liters of water misalnya is
is in here. Jadi yang digunakan tetap singular verb, bukan plural verb. Jadi bukan 6 gallon of paint were used in the on the house, tapi tetap 6 gallon of paint was used on the house. Jadi berapapun jumlahnya, yang namanya measurement, unit pengukuran, tapi tetap yang digunakan adalah singular verb, bukan plural verb. Jadi ya kalian bisa cari sendiri lah yang namanya measurement unit itu apa. Di situ ada galon, ada dolar, nanti ada sentimeter, ada liters, ada kilogram, dan seterusnya. Jadi berapapun ya, berarti nanti jatuhnya tetap di singular verb. Kemudian number 12, we talk about the collective noun, usually take a singular verb. Nah, collective noun itu apa sih? Collective noun itu adalah ketika suatu noun itu dikolektifkan, dikumpulkan menjadi satu, maka dia jatuhnya seperti collective noun. Dia jatuhnya seperti berkumpul jadi satu. Contohnya, di situ ada contohnya adalah kelas. Nah, kelas itu adalah collective noun karena di dalamnya itu kan pasti ada siswa-siswanya. Ketika saya point to someone, misal David and misal ke David, misalnya David dan Joe misalnya. Nah, itu nanti kalau saya cuma poin ke situ, maka kan dia 2 orang. Maka dia pakainya plural verb. Tetapi karena dia kolektif noun, saya ngomong satu kelas utuh, maka yang dihitung tetap satu, bukan banyak. Jadi saya ngomongnya ketika saya ngomong one class ya one class, ketika saya ngomong the class ya the class. Meskipun jumlahnya di dalamnya ada banyak, dalam kelas itu ada banyak, maka tetap pakainya singular verb, bukan plural verb. One school, meskipun di situ terdiri dari beberapa kelas, maka yang dihitung tetap one school-nya, bukan apa yang ada di dalamnya. Sama, the class itu juga sama, yang dihitung adalah satu kelasnya, bukan apa yang ada di dalam kelasnya. Kecuali nanti kita ngomong apa yang ada di dalam kelasnya, misal one student, two student, three students, lah itu baru berpengaruh ke penggunaan verb-nya. Kemudian kalau kita ngomong satu sekolahan lebih spesifik, one class, two class, three classes, four classes, dan seterusnya, maka nanti verb-nya juga akan berpengaruh. Tetapi ketika dia satu kesatuan, one class, the class, the school, kemudian the university, the office, dan seterusnya, maka dia tetap pakainya adalah singular verb. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Okay, next we talk about rules number 13. In number 13 we talk about the title of books, kemudian movies, kemudian novels, dan seterusnya. Jadi titles apapun, judul-judul apapun, nah itu dia tetap menggunakan treated as a singular. Dia bahasanya gimana ya? Dia diperlakukan sebagai singular. Jadi judul buku, judul movie, judul novel, dan seterusnya dia tetap dikatakan singular. Jadi nggak akan berpengaruh ke apapun ya. Semua jenis judul nanti pasti pakai singular. Oke, kemudian 14, we talk about the two infinitive separated by n, take a plural verb. Jadi kemarin kita ngomong verb di situ kan ada dua, ada verb infinitive, ada verb past participle. Ya. Kenapa verb di sini dia bisa digabung dengan n? Ya, di subjek sebelum-sebelumnya juga pernah saya bilang bahwa verb itu bisa digunakan sebagai noun, sebagai subjek ketika dia berubah menjadi to infinitive, bukan TWO ya, beda lagi dengan ini ya. Saya ngomong di grammar. To infinitive, TO, to infinitive, atau dia berubah menjadi gerund. Contohnya to infinitive adalah seperti ini. Standarnya untuk verb itu adalah cuma run and read. Nah, yang namanya to infinitive itu adalah di depannya ada kata to run, to read, to sleep, to drink, dan seterusnya. Jika ada to di depannya, maka dia berperan sebagai noun, dia berperan sebagai subjek maupun objek. Jadi jatuhnya dia berperan sebagai noun, bukan berperan sebagai verb. Sama,
Kalau dia terletak di depan dan di belakang verb, kemudian dia berubah menjadi gerund misalnya, running, reading, writing. Contohnya, writing is my favorite free time activities. Nah, writing di sini dia berperan sebagai noun, dia bukan berperan sebagai verb. Nah, sama konsepnya ini seperti di atas yang N tadi. Jadi karena dia ada dua aktivitas yang berbeda, maka dia berperan sebagai maka nanti verbnya itu menggunakan plural, bukan menggunakan singular. Jadi beda yang di atas ya. Yang di atas tadi kan ada spirited and. Nah, tapi dia kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang merujuk pada suatu hal yang sama, tapi dia jatuhnya sebagai non murni. Tapi di sini karena dia berbentuk dari dua verb yang berubah role menjadi non, otomatis non ini verb ini, maka kalau digabungkan dia verbnya menggunakan plural bukan singular. Tetapi kalau misal di atas tadi ada spaghetti and meatballs is my favorite pasta dish misalnya, itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya karena menjelaskan dua hal yang saling berlawanan. Oke. Next, ini sama. Gerund alone take a singular verb. Gerund linked by and take a plural verb. Jadi yang atas tadi kita ngomong tuh infinitifnya yang pakai to di depannya. Nah, yang di sini kita pakai gerund. Nah, gerund itu adalah yang verbnya itu ada tambahan ing-nya, dancing, swimming, sleeping, drinking dan seterusnya, apapun yang dia menggunakan ing di belakangnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gerund atau verb yang ada tambahan ing-nya jika dia terletak di depan verb maupun setelah verb. Jadi setelah di depan verb atau setelah verb, maka dia jatuhnya adalah noun. Dia jatuhnya adalah bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bukan sebagai verbnya. Nah, kalau dia berperan sebagai subjek, otomatis verbnya ini nanti dia mengikuti di nounnya. Kalau dia cuma satu, dancing, maka dia pakainya yes. Tetapi kalau dua, misal dancing and singing are not something everyone can do as well as I can. Nah, jadi kan dia dua hal kan. Dia dancing juga, singing juga. Otomatis pakainya bukan is, tapi pakainya adalah are. Nah, itu ini yang perlu diperhatikan juga dalam subject verb agreement. Kemudian rules number 16, when we talk about if the words each, every, no come before the subject, the verb is singular. Jadi kalau di depannya ada kata each, every, or no berada di depan subjek, maka verbnya otomatis dia berubah. Verbnya yang digunakan dia adalah verb singular. Jadi berapapun ya, karena kalau biasanya pakai each, every, dan no itu subjeknya nggak mungkin plural, nggak mungkin jamak, pasti tunggal semua. Di situ ada each boy, kemudian every frog, kemudian no paper. Dia jatuhnya di situ adalah dia di situ jatuhnya sebagai singular verb nanti, bukan plural verb. Nah, di situ contohnya ada each boy and girl. Nah, di situ ada dua ya. Ada boy. Bapak, sinyalnya agak putus-putus, Pak. Oke, kalau tadi ada koneksi stabil. Sudah normal belum? Atau putus ini?
Sudah kedengaran lagi nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, tadi putus dari mana? Nomor 15? Mas enggak? Sorry ya, gangguan sinyal. Saya lanjutkan dulu. Saya ulangi dulu ya, nomor 15. Nomor 15 tadi Jaren. Jaren kita ngomong tentang verb yang dia berubah peran menjadi noun. Jadi verb yang berubah peran menjadi noun, maka dia nanti jatuhnya sebagai dia cuma kalau ada satu noun atau satu verb yang gerund yang berperan sebagai noun cuma satu, maka dia pakainya adalah plural verb. Tetapi kalau ada dua gerund, dua verb yang berubah menjadi noun, dancing and singing misalnya, atau dancing and acting misalnya, ya maka verbnya itu dia berubah menjadi plural verb karena ada dua gerund. Tetapi kalau cuma satu gerund, maka dia pakainya singular verb. Oke, kemudian nomor 16, rules number 16, tadi ada each, every, and no. Each, jika dia terletak di depan subjek, maka verbnya itu adalah singular. Jadi berapapun subjeknya, tadi di sini ada contohnya, ada boy and girl. Padahal boy and girl itu kalau kita masuk aturan yang N tadi yang di atas, maka harusnya dia pakai plural verb. Pakainya bukan has tapi have. Tetapi karena di depannya itu ada kata each, otomatis boy and girl dia dihitung satu, maka pakainya adalah singular verb, bukan plural verb. Sama seperti frog and toad. Frog and toad itu dua benda. Harusnya dia harusnya pakainya plural verb. Maka turn-nya dia harusnya tanpa s. Tetapi karena di depan kata frog and toad-nya itu ada kata every, jadi ada kata each yang di atas, kemudian ada kata every, maka otomatis verb-nya dia berubah menjadi singular. Nah, verb singular itu harus ada s-nya. Jadi every frog and toad turns into a prince. Jadi bukan every frog and toad turn, tapi pakai s menjadi turns. Nah, kemudian yang bawah paper and pen, kalau cuma gitu doang, maka dia harusnya pakai r. Paper and pen are required, sangat diperlukan. Tetapi ketika di depannya ada kata no paper and no pen, atau disingkat menjadi no paper and pen, maka verbnya dia menggunakan verb singular, bukan menjadi verb plural. Jadi yang digunakan adalah is, bukan are. Jadi dilihat baik-baik ya, di depan ada kata ini enggak. Kalau ada kata ini, meskipun subjeknya ada banyak sekalipun, otomatis verb yang digunakan itu tetap singular, bukan plural. Kemudian di situ ada rule number 17. Rule number 17 we talk about the most indefinite pronouns. Take a singular verb. Di situ ada someone, somebody, something, anyone, anybody. Jadi kata some, any, no, and every. Some, any, no, and every. Apapun pasangannya, entah itu nanti someone atau somebody atau something, anyone, anybody, anything. Jadi semua ini nanti dia jatuhnya adalah pakainya diikutkan dengan singular verb. Jadi everybody, somebody, anybody, anyone, someone, everyone, dan seterusnya. Verb yang digunakan adalah singular verb, bukan plural verb. Di situ ada tambahannya, ada kata little, another, much, each, one, either, neither, dan seterusnya. Ya, contohnya di situ ada kata everybody is happy. Bukan everybody are happy ya, everybody is happy. Karena yang digunakan adalah singular verb,
bukan plural verb. Kemudian ada no one has been, kemudian nothing was going to help. Jadi nothing kata-kata no, maka dia pakainya bukan nothing were going to help, tapi nothing was going to help. Jadi semua kalau ada kata-kata ini, ada kata-kata semua ini, maka dia jatuhnya adalah singular verb, bukan plural verb. Oke. Kemudian rules number 18, ada kata both, kemudian ada kata few, kemudian ada kata many, others, and several. Jadi kalau ada kata-kata ini, maka take a plural verb. Maka verb yang digunakan adalah yang jamak, yang plural, bukan yang singular. Jadi ada contohnya di situ ada several need to finish the race. Kemudian a few have a right answer. Jadi yang atas ya, several need to finish the race. Jadi contoh kasusnya di atas. Di atas tadi mintanya both, few, many, other, and several, dia pakainya plural, otomatis several di sini need-nya dia pakainya yang plural juga. Karena verb yang plural sekali lagi ya, verb yang jamak itu tidak perlu s, tetapi verb yang tunggal itu baru perlu s. Kebalikan dari subjek. Subjek yang plural itu perlu s, tetapi subjek yang singular dia tidak perlu s. Nah, kemudian poin kedua di situ ada kata few. Tapi kalian lihat di depannya ada kata a few. Nah, padahal kata itu biasanya mengindikasikan bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang mengindikasikan kata-kata yang singular, bukan kata-kata yang plural. Tetapi karena yang terletak setelah itu adalah few, kalian lihat di atas tadi, few masuk enggak? Karena few masuk dalam kata-kata yang harus menggunakan plural verb, maka otomatis meskipun di depannya ada kata jadi meskipun ada kata-kata ya, otomatis a few itu harus pakai plural verb juga. Jadi nggak boleh pakai singular verb. Jadi perhatikan kata kunci setiap rules yang tadi saya jelaskan. Okay, next. Rules number 19. When the subject is all, any, more, most, and no one, or some, this is the only time you must look at the object of the prepositional phrase. Jadi kalau yang di atas tadi prepositional phrase-nya kalian nggak perlu perhatikan, tetapi di sini di all dan seterusnya, all, any, more, most, no one, or some. Nah, inilah baru kalian perhatikan prepositional phrase-nya itu apa? Objeknya ya. Object of the prepositional phrase, apakah dia tunggal atau jamak. Jadi kalau objek dari prepositional phrase-nya dia tunggal, maka verb-nya otomatis yang digunakan adalah verb tunggal. Tetapi kalau prepositional objek dari prepositional phrase-nya itu adalah jamak, otomatis verb yang digunakan itu juga harus jamak. Contoh, di situ ada kata chicken. All of the chickens have laid eggs. Jadi chickens-nya karena ada s, otomatis verb-nya itu juga plural. All of the chickens, maka dia pakainya have, bukan all of the chickens, bukan has. Kemudian some of the milk has spilled. Milk-nya kan cuma satu, susunya cuma satu, maka dia pakainya has, bukan have. Nah, ini berbeda dengan yang di atas tadi ya. Yang di atas tadi kan kita tidak perlu memperhatikan prepositional phrases-nya kan. Nah, tapi yang ini karena ada kata-kata all, any, more, most, no one, or some, maka kita perlu memperhatikan prepositionalnya. Tapi yang diperhatikan adalah objeknya, bukan subjeknya. Kalau objeknya itu tunggal, maka dia pakainya singular verb,
Kalau objeknya itu jamak, dia pakainya plural verb. Oke, the final rule, rules number 20, itu adalah remember only the subject affect the verb. Jadi sekali lagi ya, untuk subject verb agreement di sini hanya subjek yang mempengaruhi verbnya, bukan tensesnya. Beda lagi nanti kita ngomong ke grammatical, ke tenses. Kalau di tenses ya semuanya berpengaruh, tetapi di subject verb agreement karena judulnya saja sudah subject verb agreement, maka yang nanti mempengaruhi verbnya itu bukan tensesnya, tetapi yang mempengaruhi verbnya itu adalah subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, otomatis verbnya juga tunggal. Subjeknya jamak, otomatis verbnya juga jamak. Oke, itu 20 rules. Sisanya nanti bisa kalian baca sendiri di beberapa modul yang mungkin nanti juga akan saya upload lagi. Ada beberapa modul tentang subject verb agreement. Sampai di sini, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah ngantuk jam-jam siang. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, untuk hari ini kalian free, nggak ada tugas ya. Jadi untuk minggu ini saya nggak ngasih tugas. Tugasnya masih kemarin. Kalau yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan. Untuk ini kalian pelajari aja. Next week kita akan bahas tentang mungkin kita akan saya bahas 3 hal kalau waktunya cukup ya. Jadi minggu depan mungkin yang akan saya bahas adalah conditional sentence, kemudian DI sentence, kemudian reported sentence. Jadi kalau waktunya cukup nanti kita bahas 3 itu, tapi kalau enggak mungkin antara conditional sentence dengan DI sentence atau direct indirect, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi mungkin itu nanti akan saya bahas. Karena minggu depan juga last meeting before mid semester, jadi ya nanti kita selesaikan materi. Nanti setelah mid semester, seperti yang kemarin saya bilang, setelah mid semester adalah giliran kalian untuk perform your English. Okay, if there is no question, I will close this meeting for today. Sekali lagi nanti untuk rekaman ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Jadi kalau ada teman-teman yang ketinggalan beberapa hal nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk hari ini nggak ada tugas ya, sekali lagi nggak ada tugas, jadi kalian bisa santai setelah ini. Oke, that's all for today. Thank you for your coming. See you next week offline. Mudah-mudahan bisa offline dengan jam yang sama di tempat yang sama ya. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.